Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ramadan Berbagi. Seperti yang sudah tadi Bang Odi bilang, ya, bahwa akan ada narasumber spesial ini. Dari mana nih Bang? Ini adalah seseorang yang membuat kita semua tuh bisa menikmati konten-konten di Badar TV. Jadi beliau adalah saya takut ngomongnya karena galak biasanya kalau di kantor orang ini tuh. Aduh, galak banget ya Bang. Galak banget pokoknya. Ya jadi udah ini ada di samping Bang Odi. Ternyata kita sapa aja ya. Assalamualaikum Mbak Elis. Waalaikumsalam Bang Odi, Neneng. Nah pemirsa, ini adalah Mbak Elis. Beliau merupakan manajer program di Badar TV. Jadi yang mengatur semua program-program di Badar TV ini adalah beliau. Salut ya, ternyata manajer program Badar TV adalah seorang wanita loh, keren banget. Memang Mbak Elis ini tangguh Bang Odi, di mana beliau ini bisa mengatur kepala-kepala banyak kan. Dari mulai redaksi, program, konten dan lain-lain. Keren ya, panutan ya. Makanya nggak salah dong jadi narasumber hari ini dong. Bisa aja nih. Oke Mbak Elis, gimana? Malah deg-degan nih yang biasa di belakang layar tiba-tiba disuruh ke depan. Jadinya deg-degan grogi nih ya? Deg-degan. Lebih enak di belakang layar Bang daripada di depan. Gak apa-apa, sekali-kali nyoba kayak kita. Bener Mbak, siapa tahu nanti yang punya Badar TV ngelihat dan wah ternyata Elis talentanya banyak ya. Oke Mbak Elis, kita mau tanya ke Mbak Elis nih. Sebagai seorang manajer program, itu apa yang dilakukan dia dari awal sampai dengan program itu tayang bisa ditonton, sebenarnya job desk-nya itu apa sih? Sebenarnya seorang manajer program itu kan di bawahnya ada produser juga. Jadi aku itu membantu memanage para produser-produser yang menjadi penanggung jawab suatu program untuk agar program tersebut berjalan dengan sesuai rencana sebelum produksi. Jadi kan produksi suatu program itu ada pasca produksi, terus juga ada praproduksinya. Jadi sebelum produksi itu kita juga ada praproduksi, di mana kita mengkonsep suatu program itu, terus juga kita persiapkan apa aja yang diperlukan dalam program itu. Seperti itu sih Bang Odi. Wah, lebih ribet ternyata dibandingkan kita sudah on cam di depan kamera. Di belakang tuh lebih semrawut ternyata. Iya bener, berarti kalau kita ini cuma host, kita nerima skrip konsep yang udah jadi, kita tinggal presenting aja, dan ternyata itu yang ngaturnya tuh ada manajer produs, ada manajer program, ada produser dan segala macam. Nah itu berarti kan ada kesulitan ya Bang Odi. Iya betul banget. Ini aku mau tanya Mbak Elis, kesulitan yang selama ini dirasakan. Boleh dikeluarin nanti malah jadinya curhat lagi. Gak apa-apa Mbak, silakan. Boleh silakan. Sebenarnya menurut aku setiap pekerjaan itu pasti ada kesulitannya sih. Tapi tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Kesulitannya mungkin karena aku harus membawahi beberapa kepala ya. Jadi aku harus bisa memanage mereka, harus memantau mereka dan memastikan bahwa program ini tuh berjalan sesuai apa yang tim inginkan. Jadi termasuk durasi, konsepnya itu juga aku harus memastikan setiap harinya gimana konsep program hari ini, gimana durasi hari ini, apakah tercukupi atau bahkan malah over. Gitu. Jadi suatu program itu durasinya nggak boleh over, juga nggak boleh kurang. Seperti itu Bang. Jadi memang udah harus sesuai dengan apa yang sudah dikonsepin ya. Oke, Mbak Elis, kalau Mbak Elis ini kan pastinya udah lama banget nih melalang buana di dunia broadcasting. Aduh, nggak juga Bang. Iyalah, jabatannya aja manajer produksi ya kan, manajer program loh. Oke, Mbak Elis kira-kira boleh nggak sih diceritain, dikasih tahu ke kita berapa lama nih sudah menjabat dan apa sih momen-momen yang menarik ataupun momen yang paling berkesan buat Mbak Elis? Saya jadi manajer program ini bisa dibilang baru sih ya Bang. Ini juga tiba-tiba, aku pun nggak pernah menyangka bakalan dipercaya untuk menjadi seorang manajer program. Nggak pernah terpikir dalam hidup aku untuk jadi seorang manajer program. Menurut aku sih suka dukanya selama menjadi manajer program itu, aku ceritain sukanya dulu ya. Iya boleh. Sukanya itu aku jadi kenal banyak orang, terus juga aku jadi tahu gimana cara menghadapi personal setiap orang, terus juga terutama link aku jadi bertambah, dan yang terpenting adalah ilmu aku juga jadi bertambah.
Ya Wow. pastinya itu kalau ilmu. Jadi makin Iya. belajar setiap hari ya Mbak Elis ya. Betul, Iya. jadi upgrade diri terus Iya, ya. terus mengupgrade diri supaya juga program yang ada di Badar TV ini juga konsepnya semakin variatif dan juga nggak ngebosenin, tapi tentunya tetap mengedukasi penontonnya. Oke, itu poin utamanya Badar TV ya, meskipun dia entertaining tapi tetap sisi edukasinya Sisi nggak hilang. edukasinya harus ada. Tuh. Nah Mbak Elis, ini kan kita Ramadan udah mau selesai nih Mbak. Nah harapannya untuk Badar TV dan untuk konten-konten Badar TV seperti apa nih dari Mbak Elis sendiri, dan sebenarnya keinginan terbesar dari Mbak Elis itu ingin menciptakan Betul. sebuah konten yang seperti apa? Harapannya sih walaupun nanti Ramadan sudah berakhir, semoga Badar TV itu terus bisa menciptakan program-program yang tentunya menarik, fresh, dan tidak membosankan, menghibur, mengedukasi. Terus juga aku berharap banget semoga kru Badar TV itu semakin solid, semakin kuat, semakin bisa mengeluarkan ide-ide kreatifnya. Jadi kerjanya itu bukan hanya sendiri-sendiri, tapi benar-benar bekerja tim. Oke, teamwork. Memang kalau di industri media, teamwork itu diperlukan ya Mbak ya, dan Mbak Odi. Kita juga ngerasain sendiri kalau misalkan kerjaan sendiri tuh bener-bener, aduh, Iya benar bingung. lah. Karena pun kita sebenarnya nggak bisa kerja sendiri, mau di media ataupun di apapun, teamwork itu memang penting sih ya. Dan kita pun sebagai, ibaratnya kita kayak kita nih, kita adalah host, kita presenter, kita untuk tampil di depan sini aja kita butuh orang yang ngatur kamera biar kita masuk gitu kan. Dan ada yang hitung durasi, dan ada yang ngasih Betul. kita, ini udah mau Oke. jeda gitu, atau udah mau mulai. Ya kalau gitu Mbak Elis, makasih banyak nih ya buat dedikasinya di Badar TV ya, udah keren banget ya kan, Terima kasih sampai-sampai juga. apa ya, sisi pribadinya malah ada yang nggak sempet keurusin ya sama Mbak Elis, tapi saya nggak akan di situ itu apa. Cukup besok aja Cukup ditanyanya. besok aja. Ya Mbak, sebelumnya aku mau minta maaf dulu nih, mohon maaf lahir dan batin Ya. karena besok udah mau lebaran. Mohon maaf lahir batin juga, sorry Iya, nih kalau Mbak aku Elis. suka galak atau Enggak apa-apa. Oh nggak apa Mbak, paling kita sindir di status. Waduh. Langsung, aduh Mbak Elis nih kenapa sih judes banget hari ini. Iya. Ya Mbak Elis, amin lazim wal faizin. Iya, Kita mohon Bang Odi, maaf Neneng. mewakili seluruh keluarga besar Ramadan Berbagi, minta maaf kepada manajer program. Dan semoga program-program seperti ini ada terus ya Neng ya, Amin. supaya Amin, ya yang tadi seperti Mbak Elis bilang, harapannya bisa tercapai, yaitu program Badar TV yang lebih variatif. Oke pemirsa, itu dia perbincangan kita dengan Mbak Elis, seorang manajer program di Badar TV. Dan kita akan masuk ke segmen 3 nanti. Setelah apa Neng? Setelah ada yang mau ini dulu nih Bang, kita ada. Apa tuh? Iya. Oke, karena nggak ada ya. Iya, kita nggak ada jeda kan, jadi langsung kuis aja nih. Oke. Oke, Kalau jeda gitu, dulu Bang, ternyata. Oke, jangan kemana-mana ya. nggak tahu nih ada Mbak Elis sih, yang bener atau kru kalau ngasih ini tuh, ntar gimana? diomelin Aku dari jadi manajer bingung. programnya nih. Aduh, ini. Oke pemirsa, kita akan jeda dulu untuk beberapa saat, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Berbagi. Aduh, mau banget ya Mbak Elis. Jadi Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu.
awal kan berakhir, terbit kan tenggelam, pasang akan suruh bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Badan